Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Febriani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di video kali ini saya akan memberikan hasil presentasi dari kelompok kami. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Baik, yang pertama yaitu Adisti Febriani, yang kedua Agus Salim, yang ketiga Atur Bagus, yang keempat Azirwan, dan yang kelima Firda Septiarini, dan yang terakhir Rian Rizky Akbar. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Judul presentasi saya yaitu Alur Manajemen Aset. Alur proses manajemen aset merupakan seluruh proses manajemen aset, dapat juga disebut sebagai fungsi utama dalam manajemen aset atau alur manajemen aset. Terdapat tahap-tahapan dalam manajemen aset yang merupakan subunit kegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Masing-masing tahapan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan fatal. Secara umum, alur dari manajemen aset adalah perencanaan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit aset, operasi aset, pemeliharaan aset, hingga pengalihan aset dan penghapusan aset. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu inventarisasi aset. Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Pada inventarisasi aset berwujud perlu dilakukan dua hal. Yang pertama, menginventarisasi secara fisik, dan yang kedua, menginventarisasi aspek legal aset. Adapun tujuan inventarisasi aset. Yang pertama, tujuan utama inventarisasi aset: menciptakan tertib administrasi, pengembangan aset, pengendalian dan penghapusan aset. Adapun tujuan inventarisasi aset khusus untuk barang milik negara atau daerah, BMN atau D. Yang pertama, kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan negara. Yang kedua, tercapainya pengawasan yang efektif terhadap keuangan atau kekayaan negara. Yang ketiga, manfaat inventarisasi aset: dimilikinya database kualitas dan kuantitas seluruh aset, dapat diketahuinya penggunaan dan pemanfaatan aset, memudahkan dalam pemantauan dan pengendalian pemakaian aset, membantu pihak terkaitnya lainnya dalam pengelolaan aset, misal untuk operasi dan pemeliharaan aset, meningkatkan keamanan fisik dan keamanan aspek legal audit. Adapun fungsi inventarisasi aset: yang pertama, mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset negara. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset negara. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang legal audit. Legal audit adalah suatu pemeriksaan dan atau penilaian permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan. Legal audit diperlukan untuk hal-hal antara lain sebagai berikut: perusahaan yang akan melakukan initial public offering, perusahaan yang akan melakukan merger konsolidasi akuisisi, perusahaan yang akan melakukan transaksi kredit sindikasi, perusahaan yang akan dijual. Legal audit dilaksanakan apabila pihak pembeli menginginkannya, dan sebagainya. Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori legal audit antara lain yaitu: yang pertama, penelitian secara fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu objek untuk memastikan kebenaran. Yang kedua, penelitian dokumen yang berkaitan dengan objek. Yang ketiga, penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan sebagainya. Sehubungan keperluan suatu legal audit tersebut di atas, maka dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dasar perusahaan, antara lain berupa akte pendirian perusahaan, berita acara rapat, pemegang umum saham, daftar pemegang saham perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar bukti penyetoran modal perusahaan, dan anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan antara lain berupa sertifikat tanah, surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain, dan sebagainya.
Dan yang ketiga, perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian hutang piutang, perjanjian kerjasama, perjanjian dengan para pemegang saham, perjanjian dengan supplier, dan sebagainya. Dan yang keempat, dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan, antara lain berupa surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, perizinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan sebagainya. Dan yang kelima, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan, antara lain berupa peraturan perusahaan, dokumen mengenai jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek, dokumen mengenai izin tenaga kerja asing, dokumen mengenai perizinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian, dokumen mengenai upah tenaga kerja, dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan sebagainya. Dan yang kelima, dokumen mengenai asuransi perusahaan, antara lain berupa polis asuransi gedung, polis kendaraan, polis mengenai gangguan usaha, polis untuk pihak ketiga misalnya konsumen, polis koperasi, polis dana yang tersimpan, dan sebagainya. Dan yang keenam, dokumen mengenai pajak perusahaan, antara lain berupa nomor pokok wajib pajak, NPWP perusahaan, dokumen mengenai pajak bumi, bangunan, dokumen mengenai pajak terhutan, dan sebagainya. Dan selanjutnya, dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkaitnya atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan atau sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian aset. Menurut Dr. Anders Agima Sugiyama tahun 2013, proses kegiatan penilaian dalam memberikan suatu estimasi atas nilai ekonomi suatu properti, baik harta berwujud tangible assets maupun harta tidak berwujud intangible assets, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan teknik, metode, dan prinsip penilaian yang berlaku. Tujuan penilaian aset: yang pertama, melengkapi aplikasi pinjaman; 2. Pengembalian dan rehabilitasi perusahaan; yang ketiga, perusahaan yang akan go public; yang keempat, penutupan asuransi; yang kelima, perusahaan merger atau akuisisi; yang keenam, pemindahan hak; yang ketujuh, likuidasi perusahaan; dan kedelapan, penetapan NJOPPB. Proses penilaian aset secara umum terdapat 3 cara pendekatan yang dipergunakan dalam penilaian suatu properti, yaitu yang pertama, pendekatan perbandingan harga pasar (sales competition approach), yang kedua, pendekatan biaya cost approach, yang ketiga, pendekatan pendapatan income capitalization approach. Pendekatan pertama dilakukan dengan cara membandingkan objek yang akan dinilai dengan objek yang nilai jualnya sudah diketahui. Dalam hal objek yang serupa tidak diketahui nilai jualnya, maka harga jual dari objek lain yang sejenis biasanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti terbaik dari nilai pasar. Segala bentuk transaksi dalam persepsi nilai pasar adalah dalam bentuk tunai. Pendekatan ini mempunyai kelemahan karena sulitnya memperoleh data transaksi jual beli di pasar, dan seringkali objek yang dinilai tidak identik dengan properti yang diketahui harga jualnya. Pendekatan yang kedua dilakukan dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau mengadakan properti yang dinilai. Pendekatan ini diterapkan untuk menilai bangunan dan dijadikan dasar dari penilaian bangunan. Sedangkan untuk menilai tanah saja atau tanah dan bangunan perlu diperhatikan beberapa komponen yang lain, yaitu nilai tanah ditentukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar. Biaya investasi khususnya untuk konstruksi bangunan ditentukan dengan memperhitungkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka memperbaiki atau mempertahankan nilai bangunan tersebut. Penyusutan yang dibedakan atas penyusutan fisik, penyusutan fungsi, dan penyusutan ekonomi. Dan pendekatan ketiga dilakukan dengan cara memproyeksikan seluruh pendapatan properti tersebut dikurangi dengan biaya operasi. Hasil perhitungan tersebut dikapitalisasi dengan suatu tingkat suku bunga pengembalian modal dan keuntungan return on investment. Pendekatan ini diterapkan khusus untuk menilai properti yang menghasilkan keuntungan secara langsung.
seperti hotel, perkantoran, apartemen, pusat pembelanjaan, dan tempat hiburan. Dan saya akan menjelaskan yang keempat, optimalisasi aset. Optimalisasi pemanfaatan aset adalah hubungan antara kegunaan, layanan, dan imbalan keuntungan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset merupakan pengoptimalan pemanfaatan dari sebuah aset di mana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan. Analisis optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset digunakan untuk mengidentifikasi dan memilah aset masuk ke dalam aset operasional atau aset non-operasional, itu menurut Siregar tahun 2004. Untuk aset operasional dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah aset operasional tersebut sudah optimal atau belum penggunaannya dan pemanfaatannya. Sedangkan untuk analisis terhadap aset non-operasional yang dilakukan terhadap kondisi existing suatu aset untuk mengetahui pemanfaatannya sudah optimal dilihat dari penggunaan aset dari aspek ekonomis sebagaimana disebutkan oleh Siregar tahun 2004 bahwa untuk mengoptimalkan suatu aset harus dibuat sebuah formulasi strategi untuk meminimalisasi dan menghilangkan ancaman dari faktor lingkungan, dan untuk aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari penyebabnya. Yang pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atau masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya. Yang kedua, pemanfaatan aset. Pada tahap ini, pengelolaan aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Dan yang ketiga, tercapainya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset. Dan sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut. Pada akhirnya diperoleh rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang diteliti. Dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen aset. Sistem informasi manajemen aset sebagai suatu alat penyajian informasi yang bermanfaat bagi penerimanya. Gordon B. Davis dalam Jogianto tahun 2005 berpendapat bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menyajikan informasi untuk mendukung kegiatan manajemen, operasi, dan berfungsi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Dapat disimpulkan, sistem informasi manajemen merupakan alat penyajian informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan dan bermanfaat bagi penerimanya. Tujuan sistem informasi manajemen aset menurut Murdyk dan Ross dalam Fakta tahun 2007 yaitu menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Dengan demikian, suatu sistem informasi manajemen yang baik harus mampu memberikan dukungan pada proses-proses berikut. Yang pertama, proses perencanaan. Rencana merupakan gabungan antara tujuan yang hendak dicapai dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap tingkatan manajemen dalam organisasi mempunyai kebutuhan secara rencana dan yang berbeda-beda. Sistem informasi manajemen yang dikembangkan harus mampu mendukung setiap kebutuhan tersebut. Proses perencanaan akan memerlukan suatu modal perencanaan, data masukan, dan manipulasi model untuk menghasilkan keluaran berupa suatu rencana. Yang kedua, proses pengendalian terdiri dari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Diperlukan suatu ukuran prestasi yang didasarkan pada pengalaman untuk pengendalian. Dukungan sistem informasi manajemen pada proses pengendalian mencakup analisis perbedaan prestasi dengan standar prestasi, analisis lain yang membantu dalam pemahaman perbedaan, arah tindakan yang akan memperbaiki prestasi pada masa mendatang, dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Dukungan sistem informasi manajemen aset pada proses pengambilan keputusan melalui 3 tahap, yaitu penelusuran untuk memahami permasalahan, desain untuk penciptaan permasalahan, dan pemilih untuk penguji kelayakan masalah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya Adisti Febriani, perwakilan dari kelompok 2.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang udah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.